Saudara Rizik Syihab mau bermain-main dengan BNPT dan bahkan ya diduga membuat ujaran pelecehan kepada institusi negara yang bernama Densus 88. Kenapa dilecehin dengan Salep 88? Coba Anda simak VT berikut ini. Mentang-mentang mereka didukung oleh BNPT, iya. Mentang-mentang didukung oleh Salep 88, iya. Dipikir kita takut oleh Salep 88, ya. Baginya tadi ditanya dengan aneh-aneh, yang begini diamin atau lawan? Diamin atau lawan? Tahu-tahu ada gerombolan mengadu domba, iya. Ucapan Saudara Rizik Syihab itu kan memang mau main-main dengan BNPT, mau main-main juga dengan Densus 88. Yang kita tahu bersama bagaimana jejak digital seorang yang bernama Rizik Syihab ini memang seneng ya bermain-main dengan pihak kepolisian, bermain-main dengan penegak hukum, bermain-main dengan institusi negara yang menjaga mengenai Kamtibmas, kemudian menjaga atau penanggulangan terhadap terorisme dan lain-lain. Kalau bukan permainan intelijen, ada urusan apa? BNPT datang ke tempat Imam dan datang ke tempat Fuad Prayat, sudahlah. Ada apa BNPT ke sana kalau bukan mengadu domba? Saudara Rizik Syihab ini gemar sekali bermain api dengan institusi yang kita sebut tadi. Dan ada jejak digital 8 kasus yang membelitnya, sehingga diduga Saudara Rizik Syihab itu sekarang tidak berani menampakkan batang hidungnya, bahkan tidak berani ya nongol di sosial media. Front Pembela Islam yang sudah berganti nama menjadi Front Persaudaraan Islam ya sudah menyatakan mereka akan mendukung pasangan calon Ridwan Kamil dan Suswono. Ini artinya apa? Ini artinya nanti di kampanye Akbar 23 Jokowi akan satu panggung dengan Rizik Syihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi tentunya, yang mengerti bahasa saya dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan. Untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Baik teman-teman, untuk menonton video ini jangan di-skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video dari Awi Kertapati yang menanggapi Habib Rizik Syihab terkait masalah BNPT dan Densus 88. Baik, kita tonton dulu videonya seperti apa. Jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Kayaknya Saudara Rizik Syihab mau bermain-main dengan BNPT dan bahkan ya diduga membuat ujaran pelecehan kepada institusi negara yang bernama Densus 88. Kenapa dilecehin dengan Salep 88? Coba Anda simak VT berikut ini. Mentang-mentang mereka didukung oleh BNPT, iya. Mentang-mentang didukung oleh Salep 88, iya. Dipikir kita takut oleh Salep 88, ya. Baginya tadi ditanya dengan aneh-aneh, yang begini diamin atau lawan? Diamin atau lawan? Tahu-tahu ada gerombolan mengadu domba, iya. Ucapan Saudara Rizik Syihab itu kan memang mau main-main dengan BNPT, mau main-main juga dengan Densus 88. Yang kita tahu bersama bagaimana jejak digital seorang yang bernama Rizik Syihab ini memang seneng ya bermain-main dengan pihak kepolisian, bermain-main dengan penegak hukum, bermain-main dengan institusi negara yang menjaga mengenai Kamtibmas, kemudian menjaga atau penanggulangan terhadap terorisme dan lain-lain. Saudara, kalau bukan permainan intelijen, ada urusan apa? BNPT datang ke tempat Imam dan datang ke tempat Fuad Prayat, sudahlah. Ada apa BNPT ke sana kalau bukan mengadu domba? Saudara Rizik Syihab ini gemar sekali bermain api dengan institusi yang kita sebut tadi. Dan ada jejak digital
8 kasus yang membelitnya. Sehingga diduga saudara Rizik Syihab itu sekarang tidak berani menampakkan batang hidungnya, bahkan tidak berani ya nongol di sosial media. Yang kemarin kita sudah bahas bahwa channelnya yang biasa dia tampil itu, yang sudah kurang lebih ada 350.000 subscriber, dan saya lupa ya berapa video, itu tinggal 1 video. Semuanya dihapus dan ganti akun. Nah, ini menunjukkan fakta bahwa diduga memang Rizik Syihab ini menghilangkan jejak digitalnya supaya semua statement melalui video yang diunggah lewat channelnya itu akhirnya bisa menghilangkan jejak digitalnya, oce-oce-oceannya yang kurang ajar. Cukup kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan bagaimana apa yang disampaikan oleh AW Kertapati dalam video tersebut terkait menanggapi Habib Rizik Syihab ya, soal BNPT dan Densus 88. Jadi menurut AW Kertapati ya, apa yang disampaikan dalam video tersebut terkait menanggapi Habib Rizik Syihab, bahwasanya Habib Rizik Syihab ini ingin bermain-main dengan institusi negara. Bahkan AW Kertapati mengatakan dalam video tersebut bahwasanya Habib Rizik Syihab ini diduga melecehkan ataupun menghina institusi negara dengan menyebutkan Densus 88 dengan Salap 88. Dan kurang lebih seperti itu videonya ya, walaupun di situ ada beberapa hal yang disampaikan oleh AW Kertapati dalam video tersebut terkait menanggapi Habib Rizik Syihab. Jadi bagaimana setelah kalian melihat, menonton, mendengarkan apa yang disampaikan oleh AW Kertapati dalam video tersebut? Setuju atau tidak? Silahkan kalian memberikan tanggapan ataupun komentar. Keputusan ada pada kalian. Kalau kalian ingin menonton video secara full, kunjungi channel AW Kertapati. Ya, saya sering mengingatkan oknum-oknum Habib beberapa bulan yang lalu, bahkan sampai hari ini ya, terkait jangan memprovokasi masyarakat, umat untuk membuli ya, untuk membenci pemerintah, jangan. Kemudian jangan bermain-main dengan hukum. Hukum itu tidak perlu kita takuti, tapi kita patuhi. Kemudian ini ada video teman-teman dari Opung Parbelak yang menanggapi ya DPD FPI Jakarta, di mana beberapa hari yang lalu ke belakang DPD FPI Jakarta ini, Front Persaudaraan Islam, menyatakan memberikan dukungannya terhadap calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta beberapa hari yang lalu, yaitu Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Haji Suswono. Mari kita dengarkan penjelasan penyampaian apa yang disampaikan oleh Opung Parbelak terkait masalah itu. Ya, ini videonya. Front Pembela Islam yang sudah berganti nama menjadi Front Persaudaraan Islam ya, sudah menyatakan mereka akan mendukung pasangan calon Ridwan Kamil dan Suswono. Ini artinya apa? Ini artinya nanti di kampanye Akbar 23 Jokowi akan satu panggung dengan Rizik Syihab. Nggak bisa kubayangkan ini, Bang. Tapi di sinilah biar tahu kalian ya, bisa dikatakan ini akan menjadi ajang, menjadi momen rekonsiliasi. Ada yang protes ya kan, nggak akan mungkin terjadi itu, Bung. Nggak akan pernah bergabung yang namanya air dengan minyak. Nggak akan mungkin itu impossible. Aku tinggal jawab, lihat aja pasangan 03. Sejak kapan Ahok bisa gabung sama anak-anak Abah? Sejak kapan? Iya, sejak ini. Bayangkan kalian ya, di sebelah 03 ada rekonsiliasi antara Ahok dengan anak-anak Abah. Di sebelah sini 01 terjadi rekonsiliasi antara ya, pengikut Jokowi dengan pengikutnya dari Bapak Rizik Syihab, kan begitu. Ini artinya apa? Ini artinya akan ada kedamaian di antara dua paslon ini, kan begitu. Dua paslon ini akan menjadi trendsetter kedamaian. Itu yang pertama. Baru yang kedua ya, yang kedua ini semakin menunjukkan bahwasanya tanpa Anies Jakarta baik-baik saja. Iya, makanya aku bilang inilah hikmahnya kenapa Anies tidak jadi ikut di dalam Pilgub Jakarta. Karena apa? Ya, inilah ternyata waktunya untuk rekonsiliasi. Aku jujur aja aku bilang, ya kan, walaupun aku pendukungnya Ridwan Kamil, ku tengok ke sebelah 03 di sana, udah gabung Ahok sama anak-anak Abah. Udah sama motong nasi tumpeng orang itu, biar tahu kalian. Nggak tahu juga tanpa disorot kamera, tahu udah suapanya orang itu, nggak tahu juga kita kan.
Kenapa enggak sekarang begini? Ku bilang ya, jangan gara-gara pilihan politik berbeda ya, maka kita saling bermusuhan. Enggak boleh. Kalau sekarang ada Ahoker dan juga anak Abah boleh rekonsiliasi, ada sebelah sini kenapa enggak FPI bersama dengan pengikutnya Joko Widodo rekonsiliasi? Yang penting ada niat untuk membangun bangsa ini bersama-sama dan ada perubahan menuju ke yang lebih baik lagi. Terbuktikan bahwasanya Jakarta aman-aman saja tanpa Anies. Di mana ada Anies di situ kerusuhan. Aduh, Pilgub Jakarta kemarin gitu, Pilpres kemarin begitu juga, ya kan? Makanya aku bilang sama kalian, udahlah Anies, kau jadi follower aja lah, nggak cocok kau jadi leader. Cukup kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Opung Parmelat dalam video tersebut terkait menanggapi Front Persaudaraan Islam, di mana Front Persaudaraan Islam beberapa hari yang lalu ke belakang itu menyatakan memberikan dukungannya terhadap calon gubernur DKI Jakarta, yaitu Bapak Ridwan Kamil, dengan wakilnya yaitu Bapak Haji Suswono. Jadi ormas yang dipimpin oleh Habib Rizik Syihab ini ya sudah menyatakan memberikan dukungannya terhadap Bapak Ridwan Kamil. Kemudian Pak Jokowi juga mendukung Bapak Ridwan Kamil. Alasan Pak Jokowi itu mendukung Pak Ridwan Kamil karena rekam jejak katanya. Jadi dalam hal ini ormas yang dipimpin oleh Habib Rizik Syihab yaitu FPI ya dengan Pak Jokowi dalam hal ini itu sama-sama mendukung Pak Ridwan Kamil sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Jadi bayangkan teman-teman, kalau seandainya ada pertemuan, ada kampanye ya pendukung Habib Rizik, ormas Habib Rizik yaitu FPI, kemudian Pak Jokowi bersama pendukungnya itu datang bersama-sama dalam satu kampanye, dalam satu pertemuan. Bayangkan teman-teman ya, yang selama ini kita tahu sama-sama bagaimana ya Front Persaudaraan Islam Habib Rizik kemudian bagaimana berseteru dengan Pak Jokowi yang seperti mungkin ya bagaikan minyak yang tidak akan menyatu ya dengan air. Namun dalam hal ini ya satu arah, satu dukungan dalam hal ini. Jadi seperti itu teman-teman, berbeda dengan Abah Anies. Kalau Abah Anies itu mendukung nomor urut 03 calon yang diusung oleh PDIP ya, Bapak Pramono Rano. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian tadi ada yang bertanya kepada saya tentang pilkada terpanas tahun ini di daerah mana. Mohon maaf, ini bukan berbicara rasis, karena ada yang bertanya maka saya akan menjawab. Menurut saya pilkada yang terpanas tahun ini adalah di Jawa Tengah ya, itu pertempuran antara Pak Jokowi dan pendukungnya dengan PDIP. Jadi di Jawa Tengah itu bukan sekedar pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur ataupun bupati, bukan, tapi di situ ajang pembuktian nanti ya, siapa yang akan terkuat ya, apakah Pak Jokowi bersama para pendukungnya atau PDIP. Ajang pembuktian yang selama ini di mana di Jawa Tengah itu dikenal ataupun diklaim sebagai daerah banteng ya. Jadi kalau misalnya nanti di Jawa Tengah calon yang diusung oleh PDIP yaitu Bapak Andika Perkasa itu kalah ya, maka nasib partai PDIP untuk 5 tahun ke depan bakal terpuruk. Makanya pilkada paling terpanas itu Jawa Tengah menurut saya. Bukan sekedar pemilihan kepala daerah tapi ajang pembuktian. Namun di Pilpres tahun 2024 sudah ada pembuktiannya. Bapak Ganjar Pranowo itu kalah di Jawa Tengah ya. Itu salah satu pembuktiannya. Apakah bisa terulang lagi atau tidak? Ya kita lihat saja nanti bagaimana perkembangannya. Begitu teman-teman. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon dilalat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan dan dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.